Ya memang menanamkan ideologi sejak dini, menanamkan kesuksesan bagi santri itu harus sejak dini. Sejak dia awal mondok itu harus sudah diberikan penanaman ideologi. Itu saya sendiri sebagai saksinya, karena dulu pernah satu kamar sama beliau. Bagaimana beliau itu kalau malam tidak pernah tidur, selalu baca kitab. Kalau saya tidur, beliau baca kitab, tidurnya itu setelah subuh. Jam 8 kuliah ya. Jam 8 kuliah saya bangunkan, terus beliau mandi dulu, ternyata nggak mandi, cuma raup saja. Kita telah sampai di Waduk Cengklih yang berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Di sini ada Waduk Cengklih Park yang saat ini belum dibuka karena menunggu dari pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menetapkan new normalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya sudah berada di dalamnya Bapak Rustam Ibrahim, seorang santri yang sukses menjadi seorang dokter dalam usia muda se-Boyolali. Mungkin se-Jawa Tengah. Nah, nanti kita bisa sharing bagaimana beliau kok bisa menjadi seorang dokter dalam usia muda. Beliau adalah Bapak Rustam Ibrahim, atau biasa saya akrab memanggil Kang Rustam atau Pak Di Rustam, Kang Mas Rustam, karena kalau menurut silsilah kekeluargaan beliau itu mas saya. Beliau sekarang sebagai dosen di IAIN Surakarta. Sebelumnya beliau menjabat sebagai pembantu rektor di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.
dalam usia muda juga. Nah, juga beliau adalah seorang wakil katib Suriah di PCNU Kabupaten Boyolali. Padahal umur beliau sekarang itu masih 36. 5. Ya, 35. Ketuanan setahun. Beliau di bawah saya 2 tahun. Oh ya benar, 35. Beliau sudah menjadi katib Suriah. Ya mungkin kita bisa lanjutkan sharing. Ini Kang Mas Rustam. Awalnya dulu panjenengan dari lulus SD, kemudian mondok di pesantren di Kediri, di Lirboyo. Terus bagaimana panjenengan bisa menjadi seorang dokter dalam usia muda, di usia ke-28? Ya. Mungkin bisa panjenengan ceritakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semuanya, sebelum saya memberikan penjelasan terkait bagaimana saya bisa menjadi seorang akademisi, saya perkenalkan dulu. Nama saya Rustam Ibrahim. Saya dulu asli dari Boyolali. Ya, sama-sama Boyolali. Sama-sama Boyolali ya. Tampang Boyolali. Kita ini Tampang Boyolali. Tampang Boyolali. Saya sekarang sebagai pengajar di IAIN Surakarta, terutama di program Pasca Sarjana IAIN Surakarta. Ya, terkait bagaimana saya menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dokter, itu pertama yang mengarahkan memang orang tua. Berarti dari dulu sudah diarahkan untuk menjadi seorang pengajar. Iya. Guru apa dosen? Karena bapak saya itu guru. Guru. Bapak saya kan guru pengawas di Kementerian Agama Karanganyar. Jadi beliau memiliki seorang teman, seorang kiai, seorang sahabat yang mengarahkan agar putranya itu bisa mengaji, bisa santri, sehingga bisa menjadi orang yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jadi kita sebagai orang tua, kita harus dekat dengan kiai ya Mas ya, karena dengan dekat dengan ulama, dengan kiai itu kita diarahkan ke jalan yang benar. Dan karena dekat dengan kiai, beliau memiliki putra juga, mondok di Lirboyo, kemudian menjadi dosen juga. Akhirnya bapak saya juga tertarik. Akhirnya saya diberikan beberapa pilihan. Ada Lirboyo, ada Gontor, ada beberapa pesantren lainnya. Kemudian pertama kali survei tahun 96, saya diantar bapak 96 lulus SD ya? Iya, lulus SD 96 saya. 96. Lulus MI Al-Islam itu kan saya 96. Nah, kemudian pertama kali survei langsung tertarik dengan Lirboyo itu. Lirboyo kan waktu itu di depannya kan masih kebun tebu ya. Kebun tebu. Yang sebelah barat. Iya. Pertama kali masuk, saya langsung ketemu sama santri-santri dan tertarik. Ya sudah, akhirnya pertemuan pertama begitu menggoda, selanjutnya pertemuan kedua terserah Anda. Akhirnya saya bisa mondok di situ sampai tahun 2006. Ya intinya mempeng nih di pondok itu, mempeng gitu aja. Itu pesan dari Mbah Yai ini. Mbah Yai Anwar, Mbah Yai Anwar Mansur itu. Jadi kan santri kudu mempeng. Santri itu ya. Itu 2006 terus panjenengan boyong keluar terus mendaftar S2 ini. S2 langsung. Itu kelihatannya panjenengan dulu apa? Ikut kursus di Pare itu? Ya, tahun 2005 itu. Oh, 2005 sebelum lulus lah itu. Sebelum lulus. Begitu saya lulus Lirboyo tahun 2005. Saya masih semester 6. Semester 6 habis KKN waktu itu toh.
daripada saya longgar, mondok di Pare. saya ikut kursus bahasa Inggris Bahasa di Pare. Inggris di Pare. 6 bulan namanya di BEC Kediri, BEC Pare Kediri kan. Begitu setengah tahun di BEC, saya kembali ke Tribakti untuk fokus skripsi sampai lulus kuliah. Ya memang menanamkan ideologi sejak dini, menanamkan kesuksesan bagi santri itu harus sejak dini. Sejak dia awal mondok itu harus sudah diberikan penanaman ideologi. Itu berarti apa, ideologi dari tentang kesuksesan orang tua, dari sekitar, iya, dan lingkungan, juga pesantren diri diri sendiri, sendiri. pesantren kita itu harus memberikan motivasi yang tinggi untuk santri sejak awal. Jadi sejak awal itu saya berdua dengan kawan-kawan itu pokoknya harus jadi orang sukses gitu. Jadi dengan teman-teman itu pokoknya santri itu harus sukses gitu. Ya. Kalau tidak seperti itu ya tidak terarah. Ya. Itu saya sendiri sebagai saksinya, karena dulu pernah satu kamar sama beliau. Bagaimana beliau itu kalau malam tidak pernah tidur, selalu baca kitab. Kalau saya tidur, beliau baca kitab, tidurnya itu setelah subuh. Lalu jam 8 kuliah ya. Jam 8 kuliah saya bangunkan, terus beliau mandi dulu, ternyata nggak mandi, cuma raup saja. Wudhu lah ya. Oh, wudhu. Ya. Dan alhamdulillah malah iya. mungkin termasuk berkahnya. Iya, berkahnya pesantren. Jadi, berkahnya para masyayikh itu. Yaitu selain beliau seorang akademisi, dan juga beliau adalah seorang yang ahli dalam membahas masalah keagamaan, atau kalau dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu disebut Basul Masail. Nah, beliau sejak di pondok pesantren itu sudah sering. Nah, ini bedanya dengan saya itu tidak suka Basul Masail. Nah, ini saya pertama itu pingin banget bisa Basul Masail, ikut, tapi saya kan minder. Nah, itu mungkin ada kunci bagaimana agar ya saya atau mungkin kawan-kawan bisa menjadi seorang Basul Masail yang bagus. Ya, memang kalau Basul Masail itu kan inti dari intelektual ya, iya, di pesantren ya. Jadi bagaimana tips agar kita bisa menjadi seorang mubahithin masail ya. Itu memang kita perlu lingkungan. Ada lingkungan, ada teman, ada kawan yang selalu memberikan kita support, motivasi untuk selalu mengikuti Bahdul Masail. Karena Bahdul Masail itu membutuhkan ya kejelian dalam membaca kitab kuning, dalam membaca takbir ya terkait dengan masalah. Jadi pertama kali mungkin ketika kita Bahdul Masail kurang lancar baca kitab kuningnya. Ya pertama itu mungkin kurang lancar, terus minder. Atau ketika lihat kitab langsung ngantuk juga ya. Baca kitab langsung ngantuk juga ada. Ya pertama-tama memang seperti itu. Baca kitab itu kok susah gitu. Memang pertama seperti itu. Harokatnya, kemudian tarkibnya. Itu kan kadang ya Rasulullah dibaca ya Rasulillah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah ya kan. Untuk tahap pertama memang seperti itu. Tapi ketika ada kawan-kawan yang mensupport kita, terutama kawan sekelas, kawan sesama bahithin, kawan sekamar, itu ketika ada yang mensupport kita, itu pengaruhnya sangat signifikan. Teman-teman sekelas itu selalu memberikan support. Ayo ini ketika ada jawaban, kamu aja yang jawab, gitu loh ya kan. Kamu yang coba latihan bicara, latihan berdebat, ini takbirnya, ini jawabannya, bagaimana cara menyanggah, bagaimana cara menjawab pertanyaan, bagaimana menjadi moderator, ya kan perlu kan. Dalam bahasa masalah itu kan ada moderator, ada perumus, ada peserta,
ada perdebatan antar beberapa peserta, ada perdebatan beberapa takbir, ibarat, dalil yang kira-kira bertentangan. Itu ketika kita ada banyak kawan yang mengelilingi, kemudian kita mempeng juga, rajin juga. Iya, sekali lagi rajin itu, mempeng itu dawuhnya Mbah Yai Anwar Mansur itu. Ketika kita mempeng, rajin untuk menelaah, mutolaah kitab itu ya insya Allah nanti mengalir sendiri. Kemudian kita di dalam Bahdul Masail kita belajar untuk bicara, belajar itu ada yang sulit belajar speaking ya belajar kan? Bicara belajar di ruang publik itu salah satu belajar dari Bahdul Masail itu kita public speaking itu. Berarti pertama harus menguasai ilmunya dulu. Iya, rajin mempeng terus didukung oleh lingkungan, keluarga, teman yang lingkungan mubahirin juga yang saling mensupport gitu. Itu nanti kita ketika apalah kesenangannya itu, ketika kepuasannya itu ketika kita bisa menjawab masalah, menemukan jawaban masalah, kemudian ibarat yang kita temukan, dalil yang kita temukan itu dipakai orang lain, menjadi rujukan orang banyak, kemudian kita dikirim ke berbagai pesantren, itu senang sekali. Mungkin anggapan teman-teman, wah itu Pak Rustam sebagai seorang dokter, pinter, rajin, mungkin nggak ada waktu untuk bermain. Nah ini menurut Anda gimana? Apakah orang yang harus belajar itu harus mempeng terus belajar, tidak ada waktu bermain guyon seperti ini? Ya harus ada. Wong kehidupan itu kan kadang di atas, kadang di bawah, kadang serius, kadang juga tidak serius, kadang bergurau ya kan ya. Kadang kalau kita saya di pondokan dulu kalau liburan itu sering nonton bola atau nonton film. Mungkin panjenengan liburan baca kitab terus. Enggak lah. Tapi sekali-kali pernah saya ajak main PS mau. Iya, sering juga. Jadi, berarti nggak masalah kalau kita harus bergulat pada buku, tapi kita harus refreshing harus itu. Yang penting kan tidak maksiat. Tidak maksiat. Itu menghilangkan ilmu. Iya, menghilangkan kejenuhan kan. Saya yakin pesantren itu ilmunya luar biasa. Saya ingat ketika bapak saya memotivasi saya kan, kalau kamu di pesantren yang penting ilmunya pesantren, masalah kuliah itu pengembangan. Jadi kalau kamu di pesantren sambil kuliah itu kamu ya diusahakan bisa fokus keduanya. Tapi kalau yang lebih diutamakan itu ya pesantrennya, karena di pesantren itu ya ilmu sesungguhnya ya di pesantren itu. Untuk yang di kuliah itu pengembangan, dasarnya harus kita kuasai. Kalau dasarnya sudah kita kuasai, ilmu pesantren kita kuasai, insya Allah mudah nanti di perkuliahan, tinggal mengembangkan ilmu yang sudah kita dapat di pesantren saja. Kemudian saya betul-betul mengembangkan apa yang saya dapatkan di pesantren di perkuliahan, terutama di Bahdul Masail tinggal saya kembangkan saja di perkuliahan.